Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Wildan Naufal dengan NIM 10225-104 dari kelas C425. Saya menempuh program studi S1 Akuntansi di Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang qabulul ibadah, yaitu pembahasan mengenai terimanya ibadah seseorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah kata yang sangat sering kita dengar sebagai seorang muslim. Bahkan seluruh tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Namun pertanyaannya, apakah cukup hanya beribadah? Ternyata tidak. Sebuah ibadah hanya akan diterima oleh Allah apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Jika syarat itu tidak ada, maka ibadah bisa tertolak, sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam banyak hadis. Materi yang kita bahas kali ini memfokuskan pada syarat-syarat diterimanya ibadah, sehingga amal kita benar-benar dicatat sebagai amal soleh. Yang pertama, ada definisi ibadah. Secara bahasa, ibadah berarti merendahkan diri, tunduk, dan patuh. Secara istilah syar'i, ibadah mencakup semua yang disukai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin, mulai dari sholat, puasa, haji, zakat, hingga akhlak seperti jujur, sabar, syukur, berbakti kepada orang tua, dan berbuat baik kepada orang lain. Ibadah terbagi menjadi dua jenis, yaitu ibadah mahdhah atau ibadah murni, yaitu ibadah yang tata caranya sudah ditentukan secara baku oleh nas seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak memiliki ketentuan teknis baku seperti sedekah, menuntut ilmu, membantu fakir miskin, dan dakwah. Yang kedua adalah syarat diterimanya ibadah mahdhah. Ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi agar ibadah mahdhah diterima. Yang pertama, niat yang benar atau syihatun niyati. Ibadah harus dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau karena tujuan dunia. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ibadah itu disyariatkan. Ibadah yang dilakukan harus sesuai apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Tidak boleh membuat ibadah baru atau mengarang untuk ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 21 tentang bahaya membuat syariat sendiri. Yang ketiga, tata cara sesuai contoh Rasulullah. Rasulullah telah memberi contoh yang harus kita ikuti. Beliau bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ambillah dariku manasik hajimu." Artinya, ibadah murni itu tidak boleh ditambah atau dikurangi. Jika menyelisihi syariat, maka ibadah itu tertolak. Yang ketiga yaitu syarat diterimanya ibadah ghairu mahdhah. Untuk ibadah yang tidak baku bentuknya ada 2 syarat, yaitu pertama ikhlas, sama seperti ibadah mahdhah, harus dilakukan dengan tulus karena Allah. Yang kedua, amal tersebut amal soleh, yaitu amalan yang baik, bermanfaat, dan tidak bertentangan dengan syariat. Suatu amalan disebut salih apabila dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti pedoman syariat dalam sebab, jenis, kadar, waktu, dan tempat. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sadi, amal soleh disebutkan demikian karena ia memperbaiki kehidupan, dunia, dan akhirat seseorang, dan menjauhkan dari kerusakan. Yang keempat, ada contoh perbedaan bentuk ibadah. Yang pertama adalah sholat. Sholat termasuk ibadah mahdhah, harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Tidak boleh kita modifikasi. Yang kedua, ada contoh dari ibadah ghairu mahdhah, yaitu sedekah. Bentuk, jumlah, cara, teknisnya boleh kita disesuaikan selama tidak melanggar syariat. Dari materi ini, kita dapat memahami bahwa ibadah bukan hanya soal melakukan, tetapi bagaimana ibadah itu dilakukan sesuai ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Agar ibadah kita diterima, kita harus memenuhi syarat, yaitu ikhlas, sesuai syariat, mengikuti contoh Rasulullah, serta memastikan amalan itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat.
Semoga Allah menjadikan kita hamba yang memahami, mengamalkan, dan menjaga kemurnian ibadah, sehingga semua amal kita diterima oleh Allah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.